mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Ki Bale Oro-Oro menyumpah-nyumpah karena kendi tuaknya jatuh dan isinya tumpah ruah ke tanah. Dia tidak segera pergi, melainkan jongkok. Tangannya meraba-raba rumput basah bekas kena air tuak, kemudian menjilatinya dengan rakus. Tuak disayang-sayang tumpah. Kurang ajar sekali anak muda itu tadi. Kudanya digebrak, aku diterjang hampir jatuh di selokan jalan. Dasar anaknya Rakai Pikatan. Awas kamu ya, kamu membuatku rugi. Aku rugi besar hari ini. Kendi tuaku masih isi separuh, tapi sudah tidak bisa diminum lagi. Ada orang rupanya di sini. Loh. Ada orang juga di situ. 1, 2, 3, 4. Wah, mau apa kalian? Kamu yang bernama Ki Bale Oro-Oro kan? Betul sekali. Aku Ki Bale Oro-Oro. Kalian siapa? Tidak usah dijawab. Aku tahu. Melihat tampang-tampang kalian seperti itu, aku sudah tahu siapa kalian. Kami tidak bermaksud buruk, Ki Bale. Kami hanya ingin menjemput Ki Bale. Aku mau dijemput. Mau dibawa kemana? Ki Bale mau kami bawa menghadap tuanku Busudandai. Nah, benar kan dugaanku? Pasti kalian hanyalah para begundal atau cecunguk. Tampang-tampang kalian sudah menunjukkan hal itu. Mau apa? Ada urusan apa aku mau dibawa menemui Busudandai, majikanmu itu, ha? Entahlah, Ki Bale. Itu bukan urusan kami. Kami hanya disuruh menjemput. Tugas kami hanya menjemput Ki Bale. Bagaimana kalau aku tidak mau, ha? Apa alasannya tidak mau? Itu juga bukan urusan kalian. Kalian tidak perlu tahu. Kalau begitu, Ki Bale juga tidak ingin bertemu dengan Nilot. Cucunya yang cantik jelita itu, ha? Jadi, untuk perkara itu kalian membawaku ke rumah Busudandai? Baiklah, tapi aku tidak biasa dibawa-bawa orang. Aku bisa jalan sendiri. Lebih baik kalian segera pergi. Kembalilah ke rumah Busudandai. Nanti aku menyusul. Tidak bisa, Ki Bale. Ya, tidak bisa. Mau tidak mau, Ki Bale harus kami bawa sekarang juga. Ki Bale harus berangkat bersama-sama dengan kami. Tidak bisa jalan sendiri. Bukan kalian yang harus menentukan langkah-langkahku. Pokoknya aku tidak mau. Apa itu belum cukup jelas, ha? Jelas sekali, Ki Bale. Kalau begitu kami terpaksa menggunakan jalan lain. Ayo, tangkap saja dia. Ayo. Empat orang pendekar bayaran Busudandai melompat ke arah Ki Bale Oro-Oro. Mereka bermaksud menyergap laki-laki tua itu. Tapi apa yang mereka sergap hanyalah ruangan kosong, karena Ki Bale Oro-Oro sudah berpindah tempat. Dengan gusar, serentak mereka kembali menyerang. Ki Bale Oro-Oro menghadapinya dengan tenang, walaupun jalannya masih sempoyongan. Malah beberapa kali, pukulan Ki Bale Oro-Oro yang dilayangkan sembarangan, tepat mengenai sasaran, dan si pendekar roboh kelojotan. Tunggu! Tahan dulu. Ada apa, ha? Kau mau menyerahkan diri sekarang? Aku bukannya sombong. Tapi jika mau, aku bisa dengan mudah merobohkan kalian berempat. Tapi untuk apa kita membuang tenaga percuma, ha? Sudahlah. Kalian tidak usah bersusah payah menangkap Ki Bale Oro-Oro. Aku sendiri yang akan datang pada majikanmu. Katakan pada Busudandai,
bahwa Ki Bale Oro-Oro punya urusan sama dia. Urusan yang harus diselesaikan. Sudah. Cukup begitu saja. Hei, mengapa kalian masih bengong semua? Ayo cepat pergi. Mau pergi tidak? 4 orang pendekar masih berdiri di tempat semula. Mereka belum bisa percaya begitu saja kata-kata Ki Bale Oro-Oro. Dasar pendekar-pendekar goblok. Nih, makan kepalan tanganku. Ayo. Baik Ki Bale. Memang tidak ada perlunya kita berkelahi. Baik. Kami akan segera kembali ke rumah Tuan Busudandai. Kami akan laporkan sesuai dengan permintaan Ki Bale. Iya. Nah, begitu lebih baik. Jadilah pendekar yang sedikit pintar. Jangan terlalu goblok. Kamu berpakaian seperti layaknya seorang dayang-dayang istana. Siapa kamu? Kamu cantik sekali ya. Benar kamu dayang-dayang. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Mengapa diam saja? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mencari seseorang. Siapa? Kau tidak perlu tahu. Jangan sombong di depanku. Kalau kamu tahu siapa aku, kamu pasti akan jatuh berlutut dan menyembah kakiku. Aku Dewa Kinara, putra Sri Maharaja Rakai Pikatan. Aku tidak punya urusan denganmu. Kurang ajar. Berani sekali kau berkata seperti itu di depan Dewa Kinara. Kau pikir aku tidak bisa memaksamu? Ayo sini. Kau harus melayani aku. Kalau tidak, aku akan berbuat kasar kepadamu. Ingat ya, tidak ada siapa-siapa di sini. Tempat ini sepi. Kau tidak bisa berteriak minta tolong pada orang-orang lain. Kalau aku berbuat tidak senonoh pun, kau tidak akan mampu mencegahku. Mau buktinya? Ayo sini. Sini kataku. Aduh, perempuan setan. Berani kau menampar putra seorang raja. Kau tahu apa akibatnya kalau aku marah padamu? Aku bisa memerintahkan pada prajurit-prajurit untuk menangkapmu, menyeretmu ke alun-alun, dan menggantungmu di depan orang banyak. Berdebah, setan alas. Ayo cepat. Dan jangan lagi kau berani-berani menamparku. Ayo sini, layani aku. Cepat sini. Kau tahu siapa dia, Kinara? Kau bersembunyi di sini rupanya, Lokapala. Kau pasti belum tahu siapa dia. Siapa yang baru saja akan kamu perlakukan tidak senonoh. Siapa dia? Aku memang tidak tahu. Bahkan aku juga tidak tahu namanya. Namanya Manohara. Aku tidak peduli. Sekalipun dia bernama Iblis, aku tidak ambil pusing. Bagiku dia hanyalah seorang wanita cantik. Dan setiap wanita cantik adalah akan menjadi bagian dari seorang laki-laki. Dia milikku. Sejak kapan dia menjadi milikmu, Lokapala? Kau tidak perlu tahu. Ini adalah urusan pribadiku. Aku ingin mencumbunya, boleh tidak? Langkahi dulu mayatku, Dewa Kinara. Hiat! Hei Lokapala, jangan salahkan aku kalau sampai terjadi apa-apa. Lihat, aku tidak main-main Lokapala. Kau pikir aku takut dengan kerismu? Supaya pertarungan menjadi adil, kau juga boleh mencabut kerismu Lokapala. Ayo kita mulai. Aku sudah tidak sabar lagi. Tapi ingat Lokapala, ini bukan perang-perangan seperti yang tadi baru saja kita lakukan. Ini perkelahian yang sesungguhnya. Jika kau sampai lengah, kerisku akan mencabut nyawamu. Aku seorang putra mahkota. Dan seorang putra mahkota pantang mengembalikan tantangan. Rasakan ini. Akhirnya, 2 orang anak Dyah Rakai Pikatan itu pun berkelahi dengan sengitnya. Benar apa yang dikatakan Dewa Kinara. Pertarungan itu adalah pertarungan yang bisa menyebabkan salah seorang terluka ataupun tewas. Berkali-kali Dewa Kinara menyodokkan ujung kerisnya, tapi Dyah Lokapala selalu bisa menangkis dengan manis. Namun begitu, suatu saat putra mahkota lengah, hampir saja keris Dewa Kinara menyeruduk perutnya. Saat itulah Dewi Manohara melemparkan kerikil dengan sebuah jentikan yang dilambari tenaga dalam. Aneh sekali.
Bagaimana dia tiba-tiba jatuh tersungkur? Kinara? Dewa Kinara? Apa yang terjadi? Jangan-jangan Dewa Kinara mati. Wah, ini tidak boleh terjadi. Dia tidak boleh mati. Pasti akan terjadi gegeran di Istana Mataram kalau sampai Dewa Kinara mati. Dan aku akan menghadapi persoalan besar. Ibunya, Rakaiwatan, pasti marah sekali. Tidak usah khawatir, Pangeran Muda. Dia hanya pingsan. Sebentar lagi juga dia akan sadar kembali. Kau yang membuatnya pingsan, Manohara. Aku benci laki-laki sombong. Dia saudaramu, Pangeran Muda? Ya, saudara satu bapak, lain ibu. Indah sekali pemandangan di sekitar tempat ini, Pangeran. Bagaimana kalau kita naik kuda lagi? Kita keliling-keliling melihat pemandangan. Ayo, Pangeran Muda. Ayo. Aku senang sekali berkuda bersama Pangeran. Ayo, Pangeran. Hamba menghadap Ayahanda Maharaja dan Ibunda Sri Kahulunan. Duduklah, Lokapala. Ya, Ayahanda Maharaja. Kamu calon Raja Mataram, Lokapala. Kamu seorang putra mahkota. Seorang putra mahkota tidak boleh berbuat sesuka hatimu, ya? Perbuatanmu di alun-alun, di atas lapangan rumput, sangat memalukan. Kamu sedang latihan perang-perangan bersama Dewa Kinara. Tapi kenapa tiba-tiba kamu gebrak kudamu dan lari meninggalkan kami semua yang sedang menonton kalian? Hamba menyesal sekali, Ayah Maharaja. Kamu harus berjanji di depan ayah bundamu bahwa kamu tidak akan mengulanginya lagi. Hamba berjanji, Ayah Maharaja. Ibunda Sri Kahulunan, hamba tidak akan mengulanginya lagi. Sebagai putra mahkota, kamu harus memberi teladan yang baik, ya. Ini juga untuk keselamatanmu sendiri. Oh ya, Dewa Kinara, kemana dia? Katanya dia belum pulang. Apakah kalian tidak kembali ke istana bersama-sama? Tidak, Ayahanda Maharaja. Kami pulang sendiri-sendiri. Lokapala? Ya, Ibunda Sri Kahulunan. Apa kamu dan Dewa Kinara seringkali bertengkar? Tidak sering, Ibunda. Memang suatu saat kami kurang sepaham dalam suatu hal. Biasanya kami bertengkar mulut, tapi akhirnya kami berdamai kembali. Kalian berdua masih ada ikatan saudara. Kalian tidak boleh bertengkar di depan umum, karena hal itu akan menjadi teladan buruk bagi semua orang, bagi para kawula, juga bagi para penggawa kerajaan. Camkan hal ini, Lokapala. Iya, Ayahanda Maharaja. Ibunda Rakaiwatan. Iya, anakku Dewa Kinara. Rupanya kamu sudah sadar kembali. Sebenarnya apa yang terjadi? Aduh. Ada apa, Dewa Kinara? Ada apa dengan kepalamu? Kepala saya sakit sekali, Ibunda. Seperti kena lemparan batu yang sangat keras. Kemudian mendadak saya tidak sadarkan diri. Siapa yang melemparmu? Saya tidak tahu, Ibunda. Waktu itu saya sedang berkelahi dengan Lokapala. Kamu berkelahi dengan anak dungu itu? Iya, Ibunda. Saya kesal. Soalnya dia mengejek saya terus. Dia selalu membangga-banggakan dirinya sebagai putra mahkota. Sebentar Kinara. Coba ceritakan dari awalnya. Ayo. Baik, Ibunda. Dewa Kinara lalu menceritakan dari awal hingga dia berkelahi dengan Dyah Lokapala. Juga disinggung soal perempuan cantik yang bernama Dewi Manohara. Rakaiwatan, istri tua Sri Maharaja Rakai Pikatan, menjadi panas hatinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini.
serial Borobudur dalam episode yang akan datang. Sampai jumpa.